perkataan Paulus secara pribadi. Dia mengatakan ada tertulis, ya. Ada tertulis itu bukan perkataan dia. Paham nggak, Juma? Woi, paham nggak? Tertulis di mana? Lah, coba dibaca ayatnya. Jangan Dia tertulis di mana? Saya tahu. Sekarang Paulus pertanyaan saya, tertulis di mana? Ya, tertulis di mana? Tertulis di mana? Ya, dibilang ada tertulis, kok tertulis di mana? Tertulis di mana? Ya kan dia bilang itu ada tertulis kan. Ya kalau tidak ada tertulis, bukan percakapan perkataan dia pribadi. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Ayo. Tidak dijelaskan dia tertulis di mana. Kusiksa kalian. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dia tertulis di jidatmu, tertulis di pantatmu, tertulis di bokongmu. Jangan framing ya. Yang pasti, dengarkan, yang pasti tidak ada seorang pun yang dapat berkata terkutuklah Yesus kalau karena bimbingan roh Allah. Sekarang roh apa yang membimbing Kristen dalam hal ini bapaknya, yaitu Paulus, sampai dia berani berkata terkutuklah Yesus? Roh apa yang membimbing Paulus sampai dia mengatakan itu? Jawab. Perkataan dia, bro. Woi. Jawab. Udah dijawab, bukan perkataan dia. Dia cuma mengutip, ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Tidak, gitu loh. Kamu jangan nipu-nipu. Bukan loh, kok nipu? Jangan Coba dibuka. kau nipu-nipu. Coba kau buka. Dia mengatakan Yesus terkutuk. Di mana ayatnya? Ayo coba. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Mana dibilang Paulus mengatakan dengan Yesus jalan terkutuk. menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk. Nah, bukan Yesus memaki kan? Yesus bukan Paulus telah memaki, menebus bukan. Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Itu dalilnya. Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki Paulus sampai dia mampu mengatakan Yesus itu terkutuk? Dia nggak mengatakan, dia mengutip, ada tertulis, itu kutipan. Gimana sih kau ini ya? Kok nggak paham? Berarti Paulus ini mengutip tulisan tersebut dikarenakan dia melihat Yesus ini terkutuk atau tidak? Menjadi kutuk, bukan terkutuk, Bang. Menjadi kutuk, menjadi batu, menjadi mobil. Berarti dia menjadi mobil, itu berarti dia mobil. Ini menjadi terkutuk, berarti dia kutuk. Rusak otak kalian memang ini. Menjadi kutuk. Menjadi kutuk karena kita manusia yang awalnya. Nah, sekarang bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya. Yang saya tanya, roh apa yang membimbing kalian sampai kalian mampu memfitnah Yesus sebagai orang yang terkutuk untuk menebus kalian dosa-dosa kalian? Fitnah itu muncul dari mulut kalian, dibimbing oleh roh apa? Ingat, 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada seorang pun yang dibimbing roh Allah yang mampu berkata terkutuklah Yesus. Tak ada. Nah, sementara kalian semua terstruktur, terencana, masif mengatakan Yesus itu menjadi kutuk karena dosa kalian. Pertanyaan saya, roh apa yang membimbing kalian mampu mengatakan itu? Jawab. Mana dalilnya? Mana dalilnya kami mengatakan bahwa Yesus terkutuk? Lalu yang mati digantung salib di atas tiang pohon terkutuk itu siapa? Itu menjadi kutuk, bukan kita mengatakan. Bedakan menjadi kutuk. Itulah yang saya katakan. Yesus menjadi kutuk. Lebih parah lagi. Menjadi kutuk karena pada awalnya kami manusia, abang juga, bukan kami saja, bukan Kristen saja. Kamu orang abang Kristen, semua itu terkutuk pada awalnya. Monyet, pemakan setan, maka Yesus datang untuk menggantikan kami dan kutuk kalian dilimpahkan kepada Yesus. Pertanyaan saya, ketika kutuk Anda dilimpahkan kepada Yesus, maka yang terkutuk di sini siapa? Abang harus tahu Yesus itu menggantikan kami, bukan kami saja, tetapi abang yang harusnya tadinya Anda yang terkutuk karena dosa Anda, sekarang dilimpahkan kepada Yesus, maka yang terkutuk sekarang itu Yesus. Pertanyaan saya,
roh apa yang membimbing kamu mengatakan Yesus itu terkutuk? Jawab. Contoh begini, saya kasih contoh. Abang utang sama saya 100 ribu lah. Tetapi saya jurus ditanya apa? Tapi juru selamat saya yang menggantinya. Sekarang saya punya utang sama ente 200 ribu. Kemudian utang saya itu ditanggung oleh Dinda Ardiansa. Dilunaskan, bukan diganti. Dilunaskan. Sekarang yang menanggung utang saya siapa? Bukan menanggung, yang melunaskan itu kan Bang Ardiansa. Oke. Yang menanggung kemudian dan yang melunaskan itu adalah Dinda Ardiansa. Berarti utang tadi itu melunaskan gitu. Ya, berarti utang tadi itu mau tidak mau Dinda Ardiansa harus mati demi untuk menghapus utang saya. Betul? Betul. Melunaskan. Dinda Ardiansa harus terkutuk menanggung utang saya. Betul? Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang ngajarin ente, roh apa yang merasuki ente mengatakan Yesus menggantikan kutuk yang harusnya untuk Anda menjadi dia yang kutuk itu? Siapa yang ngajarin Anda? Roh apa? Jangan mutar-mutar Bang. Tadi Bang mengatakan bahwa kami mengatakan Yesus terkutuk. Sekarang Bang bilang menjadi terkutuk. Itu Bang, jangan begitu Bang. Jadi Yesus tidak terkutuk menurut kalian? Menjadi menggantikan kutuk itu Bang. Di mana dalilnya menjadi kutuk karena itu? Mana dalilnya? Di sini yang ditebus di sini adalah kutuk hukum Taurat. Oke? Sekarang permasalahannya, hukum Taurat itu apakah untuk Kristen atau untuk Yahudi? Robek otakmu kubuat ini, robek meleleh, lari secepat mungkin dari saya. Kalau kamu ndak kupermalukan hari Jumat lo ini, hari Jumat berkah. Kurobek otakmu. Sekarang Paulus menceritakan Yesus membatalkan atau menebus kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu sebenarnya untuk Kristen atau untuk Yahudi? Jawab. Hoi. Ya percuma aja Bang, kita jelasin juga kalau Bang saya ulang pertanyaannya, hukum Taurat itu untuk Kristen atau untuk Yahudi? Jujur. Untuk si Zuma. Ya, kabur Gurunda. Mulai sakit hati. Pasti sakit hati. Karena otakmu kubuat meradang. Hukum Taurat itu untuk Yahudi, untuk Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Yesus datang menebus itu, berarti Yesus menebus untuk yang punya Taurat. Siapa mereka? Bani Israel. Lalu Kristen ini penumpang gelap yang mengatakan Yesus mati untuk kita. Ente siapa rupanya? Begini Zuma, kamu sakit hati karena Tuhanmu tidak pernah kamu. Sahabat Suhidayah, mu'alaf, syukran. Begitu Tuhan kami. Ya itu Tuhanmu, saya tahu itu Tuhanmu, itu sembahanmu yang kelak akan mengusir kamu. Saya tahu, saya paham, saya ngerti, saya udah tamat itu. Tuhannya Kristen bernama Yesus, tapi salah sembah. Kayak gitu, kenapa dia lari? Kena repot dia. Kena repot. Enggak lari. Naik lagi Gurunda Zuma. Oten kejang-kejang di bawah, makanya nge-report itu loh kesimpulannya. Saya harap bisa nanti suatu saat Bang Suma live offline, debat offline aja. Ya emang offline bisa. Kau juga mau offline rupanya, coba. Kau mau offline nggak?
Kalaupun offline kelasnya Makau rupanya. Enggak level ini, bawahan saya kalau mau lawan Bang Zuma, hadapi dulu saya. Nah. Sampah di bawah salib. Lagi. Debat apa ini? Bang Andi ini Kristen apa Muslim, Bang? Saya nggak Kristen, nggak Muslim. Oke, makasih Bang. Assalamualaikum. Lama kali, Mak. Kelamaan. Ini Gurunda ada. Ya, siap Gurunda. Dengarkan syair Paulus dalam 1 Korintus 12 nomor 3. Dengarkan ya. Siap Nanti Gurunda. tanya. Ini bedanya orang berangkel ditanya dengan orang sedeng ditanya. Dengar. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Oh iya Pak. Ini bahwa dengarkan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata, terkutuklah Yesus. Saya ulang, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dindardiansa, bisakah orang berkata dengan menggunakan Roh Elohim, terkutuklah Yesus? Bisa atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Kalau bukan Roh Elohim yang membimbing orang berkata terkutuklah Yesus, lalu roh apa? Roh iblis, the truth. Roh iblis. Roh iblis. Roh iblis, the truth. Kalau kamu berani, orang Kristen itu agamanya didoktrin dan didogma untuk mengatakan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Berdasarkan 1 Korintus 12 nomor 3, orang-orang Kristen ini dibimbing oleh apa? Iblis. Dasarnya jelas. Dasarnya jelas. Kata Paulus, tidak ada orang yang mampu berkata terkutuklah Yesus oleh bimbingan Roh Allah. Tak ada. Sedangkan orang-orang Kristen ini mampu dengan lincahnya mulutnya mengatakan dosa-dosanya membunuh, merampok, mencuri, memperkosa, memburit, menipu, itu semuanya dilimpahkan kepada Yesus. Makanya dia terkutuk. Jadi mulai hari ini kita harus menempatkan kesimpulan yang akurat berdasarkan 1 Korintus 12 nomor 3 bahwa orang-orang Kristen ini adalah pasukan-pasukan iblis. Silakan Anda sanggah, bantah pakai data, jangan Anda cuma cuap-cuap aja. Silakan. Saya sapa dulu ya Gurunda. Satu kebenaran, Kristen apa Muslim? Selamat pagi. Kristen aja Pak. Kristen ya, Kristen ya. Kristen aja. Oke, Bang Pardede Kristen, 0% juga Kristen yang barusan kabur dari room sebelah. Oke, lanjut. Silakan disanggah dari narasi Gurunda kami, Gurunda Zuma, disanggah menggunakan dalil ya, menggunakan data. Silakan. Siapa Kristen yang mau nyanggah? Satu orang aja. Jangan tiga-tiganya ngomong. Pingsan semua Gurunda. Jediar. Ada 3 orang Kristen disuruh nyanggah, 1 aja diem semua. Kacau kalian ini. Apa mau disangka, Bang? Yang mau disangka apa itu? Loh, lah kupingmu kau taruh dengkul rupanya. Kacau. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Habis ini kurangi makan babi ya teman-teman, supaya tabiat kalian tidak bertabiat babi. Dengarkan. Di dalam 1 Korintus 12 nomor 3, Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa berkata Yesus terkutuk oleh karena bimbingan Roh Elohim. Tak ada, kata Paulus. Sedangkan orang Kristen berkata Yesuslah yang mati terkutuk tergantung di atas pohon. Pertanyaannya, roh apa yang membimbing kalian memfitnah Yesus mati terkutuk? Jawab.
Insang lagi dia. Wih, Kok malah diem? Woi, Berat. Apa? Pertanyaannya Gurunda. Pertanyaannya berat kali itu. Nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada pernah orang Kristen bilang kayak gitu. Ya udah jawab. Udah jawab aja Bang Pardidi. Di Jawab sini aja. hanya butuh kejujuran. Roh apa? Di Roh pemahaman cublis. kami cuma Tuhan kami Yesus itu mengambil kutuk dari kami ini Ya, manusia itu- terkutuk semua. itu tuh. Jadi dia Kalian menjadi tidak terkutuk dan kutukan itu digantikan oleh Yesus. Ini sudah tertulis. kami ini Terkutuklah udah dikutuk Yesus di yang neraka. mati di atas tiang salib. Tertulis Udah Galatia dikutuk kami itu di neraka 3:13. cuma. Pertanyaannya, Jadi, roh supaya apa kami yang ini anak-anak membimbing Tuhan kalian ini mengatakan Yesus terkutuk? Roh apa? Begitu cuma ya. Roh apa yang membimbing kamu mengatakan dosa-dosamu itu yang harusnya kalian itu yang dikutuk diambil alih oleh Yesus? Roh apa yang membimbing kalian mengatakan itu? Mana roh, maksudnya roh gimana? Bingung. Loh. Cara roh Loh, kayak kenal aja kamu roh. loh, Kamu bisa kenal roh, Cuma loh. Jangan lari ke situ, bawa materinya ke sana. Paulus mengatakan tidak ada satu manusia pun mampu berkata Yesus terkutuk dengan bimbingan roh Allah kecuali roh setan. kamu berbicara roh, dari mana kamu kenal roh? Kenapa bahas roh jadinya? Inilah umat-umat Lucifer gini. Tadi kan bilang roh apa? Kamu mengenal roh rupanya. Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibimbing oleh roh Allah mampu berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada. Sementara Kristen diajarkan dosa-dosa Kristen itu ditebus dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Berarti yang tergantung di atas tiang salib ini Yesus. Berarti yang terkutuk adalah Yesus. Berarti kalian mengatakan Yesus mati terkutuk. Tidak ada seorang pun karena bimbingan roh Elohim mampu berkata demikian. Pertanyaannya, lalu roh apa yang mengajak kalian, membimbing kalian mengatakan Yesus tergantung terkutuk? Roh apa? Jawab. Bang Suma, memangnya kami ada mengatakan bahwa Yesus terkutuk? Lalu yang digantung di tiang salib itu siapa? Dia menjadi kutuk menggantikan dosa kami yang awalnya kami ini semua terkutuk. Yang terkutuk cuma manusia yang terkutuk mulai dari Adam berbuat dosa terkutuklah manusia itu. Kalian yang terkutuk. Kutukan kalian itu dilimpahkan kepada siapa? Selamat. Kutukan arti kutuk bukan dilimpahkan. Bukan Ini dalilnya sudah mengatakan dengan jalan menjadi kutuk. Jangan tambah-tambah atau mengurangi Bang Suma. Dengan jalan menjadi kutuk. Kalau Bang Suma bilang menempahkan berarti Bang Suma sudah menambahkan ayat-ayat itu, Bang. Jangan bicara Dengan begitu, jalan Bang. menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Siapa yang menjadi kutuk di sini? Siapa yang menjadi kutuk? Sebab ada Siapa tertulis. yang menjadi kutuk? Dia menjadi kutuk karena mengganti Siapa kita. dia? Siapa dia? Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesusmu menjadi kutuk karena kalian. Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki kalian sampai kalian mampu mengatakan Tuhanmu Yesus itu menjadi kutuk karena kalian? Bang Suma, Yesus itu mati kalau Bang Suma, disalib, Bang Suma itu bukan berpahaman untuk seperti Kristen itu salah. saja. Kristen Tetapi untuk semua manusia. Satu lah. Kalau Bang Suma berpahaman seperti itu, berarti cara pemikiran Bang Suma itu yang sesat, Bang. Terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Dia menjadi kutuk untuk udah karena kau kita, bolak-balik Bang. di situ. Jangan kau bolak-balik di sana.
tidak ada seorang pun mampu berkata karena roh Allah Yesus itu terkutuk. Tak ada. Sekarang kalian semua secara berkelompok mengatakan kutuk dosa itu sudah ditangguhkan kepada Yesus dengan menjadi kutuk karena dosa kalian. Kan pertanyaan saya sederhana, bukan? Berdasarkan pengakuan 1 Korintus 12 nomor 3. Kata Allah, tenang, tenang Nabi Isa, tenang Nabi Isa. Makar mereka akan aku balas. Nah ini balasannya nih. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Pembalasannya, kalian menelan ludah sendiri. Kalian yang mengatakan dosa kalian ditebus dengan jalan terkutuk mati di atas tiang salib. Sekarang kalian jilat lagi ludah kalian. Kami tidak mengatakan dosa kulatan terkutuk. Lalu semua dosa kutukan dari Adam dilimpahkan kepada Tuhanmu Yesus. Sehingga Paulus dengan berani mengatakan Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Dengan jalan menjadi kutuk. Susah kali kau jujur. Nah sekarang permasalahannya roh apa? Karena roh Allah tidak mungkin, roh Elohim nggak mungkin. Sekarang kandidatnya roh apa? Yang mengajarkan kalian berkata itu roh apa? Lucifer. Jangan Lucifer. Hanya roh Lucifer yang mampu membimbing orang-orang Kristen berkata dosa-dosa ditanggung oleh Yesus dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Sadarilah itu dari sekarang. Sorry Bang Suma, sebenarnya Anda nggak memahami konteks itu. Ya silakan. Apa konteksnya yang mana yang saya tidak pahami? Yang mana? Ya, yang terkutuklah orang yang mati di tiang salib itu. Anda nggak memahami maksudnya. Coba baca secara keseluruhan konteks itu. Pesannya apa? Pesannya adalah orang yang dihukum mati karena setara dosanya dengan dosa hukuman mati, apabila digantung pada tiang salib, jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Berarti orang yang benar-benar tergantung di tiang salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Baik, Bang Suma. Bang Suma tahu nggak alasan kenapa Yesus disalib? Apakah ketika Yesus diadili ditemukan kesalahan yang setimpal dengan hukuman yang dia terima? Tidak. Ya. Tahu alasannya kenapa? Ya karena Yesus itu manusia suci. Bukan masalah di manusia sucinya. Justru itulah apa? Saya tanya, apa roh apa setan yang kayak mana model giginya yang merasuki kalian sampai kalian memfitnah dia mati terkutuk untuk dosa-dosa kalian. Abang ini banyak ngoceh, tapi abang nggak memahami apa yang abang bicarakan sebenarnya. Oke, baik. Yesus ini pantas tidak digantung? Yesus itu nggak pantas digantung. Bagus. Tetapi kenapa dia rela? Kenapa dia rela? Yesus ini tahu. Yesus ini tahu bahwa dia itu memang untuk mati. Rela. Lah, kalau dia nggak rela, dia nggak rela untuk mati disalib. Dia tinggal perintahkan malaikat datang dan hancurkan itu pasukan-pasukan Romawi dalam seketika pun tidak ada yang bisa menyentuh Yesus. Supaya Anda tahu itu, bro. Mulai saat itu Anda tahu bahwa Yesus itu maha kuasa. Mulai saat itu Yesus pergi kemana? Pergi kemana? Yesus pergi ke Efraim untuk apa? Sembunyi dari mana? Penangkapan tentara Romawi.
Yang herannya gini bang, Allah mengangkat Nabi Isa dengan cara tipu, itu aja. Loh, menipu manusia. Abang, cara tipu. Maaf ya. Maaf ya buat teman-teman Islam, jangan kalian berpikir bahwa Abang Suma ini banyak ngoceh berarti dia hebat dan dia pintar. Dia nggak memahami apa yang dia sampaikan. Belum terjawab. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesus menjadi kutuk? Dasarnya itu kan Anda harus tahu dulu saya kenapa tidak tanya itu Yesus dasarnya. Yang saya tanya roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesus menjadi kutuk? Yesus menjadi kutuk karena dosa dan kenajisanmu juga, bro. Saya semua tanya umat roh manusia. apa yang merasuki? Kamu ini nggak paham apa yang kamu bicarakan, bro. Paulus berkata, dengarkan, apa? kalau kupingmu sudah tidak sanggup, kamu hidungmu coba pakai dengar. Bunyi hidungmu seperti itu, anak. Hidungmu kau pakai dengar kalau kupingmu nggak sanggup. Paulus berkata dalam 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada satu manusia pun mampu berkata. Tidak ada satu manusia pun mampu berkata dengan roh Elohim, Yesus itu terkutuk. Tak ada. Tak ada. Kalau bukan roh Elohim, berarti roh setan. Kalau Anda mengatakan bukan roh setan yang mengajarkan Anda berkata yang digantung itu Yesus, lalu roh apa lagi? Karena hanya ada dua roh, roh Elohim dan roh iblis. Paulus mengatakan, tidak mungkin orang berkata terkutuklah Yesus kalau dengan bimbingan roh Allah. Berarti yang membimbing kalian ini roh apa? Jawab. Anda nggak paham kalimat yang Anda ngomongin sendiri sebenarnya. Ya, Anda nggak paham apa-apa. Ya, kamu tahu nggak arti pesan message itu? Ya, ini kan andalanmu. Andalanmu hanya teriak-teriak saja. Lalu orang-orang Islam berkata bahwa kamu hebat. Kamu tuh nggak hebat. Kamu tuh sebenarnya kamu tuh pecundang sebenarnya, bro. Tidak dibutuhkan curhatmu di sini. Bro, kamu bisanya teriak-teriak, nggak memahami. Kita butuh dalil. Pendapat orang lain. 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada satupun mampu berkata terkutuklah Yesus karena bimbingan roh Elohim. Pantasan, bro, ya. Apologet Islam semua sama karena gurunya begini ya. Pantas. Nangis kok di sini. Ini bukan tempat nangis. Gawat nih kalau begini. Ini bukan tempat nangis. Mempermalukan. Maaf, sorry to say. Kalian ini mempermalukan Islam sendiri sebenarnya. Ini bukan tempat nangis. Kok nangis di sini? Paulus pendiri agama Kristen berkata. Dengarkan. Paulus pendiri agamamu berkata, tidak ada seorang pun karena roh Elohim mampu berkata terkutuklah Yesus. Sedangkan Kristen sedunia berkata terkutuk Yesus karena menanggung dosa kutuk. Sejak kapan Paulus mendirikan agama Kristen? Sejak kapan? Di Antioquia pertama-tama. Murid-murid itu disebut Kristen. Apakah itu Paulus yang mendirikan Kristen di sana? Siapa? Di Antioquia. Setahun bersama dengan murid-muridnya siapa? Kristen di sana? Siapa yang ke Antioquia setahun muridnya? Baik. Saya akan kejar kau. Apakah saat di Antioquia itu Paulus mendeklarasikan agama Kristen? Pertama-tama yang datang ke sana disebut Kristen itu muridnya siapa? Saya tanya Anda. Muridnya siapa? Apakah Paulus mendeklar hari ini saya menjadikan agama Kristen? Lalu Yesus mendeklarasikan. Lalu Yesus. Jangan kau lari kemana-mana, bro. Kalau bukan Yesus, kamu bilang lalu siapa? Bahwa Kristen itu, kamu bilang bahwa Kristen itu didirikan oleh Paulus. Saya tanya. Kisah Wartawan 11:26.
Mereka bersama-sama setahun lamanya di Antioquia. Saat itulah mereka pertama-tama disebut Kristen. Hari ini cuma Kisah Para Wartawan 24 nomor 5. Paulus inilah tokoh dari Kristen. Matius 23 nomor 15. Paulus inilah yang pertama-tama mentobatkan Romawi menjadi orang neraka. Hari ini saya dia mencoba melarikan soalan. Dia coba melarikan soalan, tapi tidak akan pernah goyah. Paulus memang pendiri Kristen. Ini Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Kisah Para Wartawan 24 nomor 5. Pendiri Kristen adalah Paulus. 1.600 orang mendengar. Malu. Pendiri agamanya Paulus, bukan Yesus. Kembali ke tema, biar kalian waras. Woi, kembali ke tema biar kalian waras, jangan gila kepanjangan. 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada satupun manusia bisa berkata karena Roh Elohim bahwa Yesus itu terkutuk. Jangan lari kemana-mana. Sekarang Kristen dengan bangganya mengatakan kita punya juru selamat bernama Yesus. Dia dengan kasihnya rela terkutuk demi dosa-dosa kita. Ternyata kau nggak punya terkutuk karena dosa dunia. Pertanyaannya, ilmunya si cuma roh apa yang merasuki kalian sampai kalian mampu berkata tanpa ada beban Yesus itu terkutuk? Jawab. Oke. Biar aku jawab ya sebentar ya kawan-kawannya. Ya, yang satu tompel tadi diam. Ya, biar aku jawab dulu. Ya, silakan. Kenapa kok begitu Juma itu mempelajari kitab kami? Mati meja. Tunggu dulu, itu curhat. Begini cuma karena kawan-kawan kita Islam ini iri, sebab kami Kristen ini selamat semua karena Tuhan kami itu berbuat untuk kami. Iya. Tidak ada orang yang mampu berkata Yesus mati terkutuk di tiang salib karena bimbingan Roh Allah. Tidak ada. Berarti yang membimbing kalian mengatakan Yesus tergantung di salib itu roh setan. Menebus kami dari kutukan itu. Tapi ya bersabar aja cuma. Kamu tidak akan sampai kemanapun kamu belajar tak akan dipilih sama Tuhan Yesus. Mati meja. Setan yang milik kok dibilang Tuhan Yesus. Gimana sih? Tadi sudah dikatakan. Dengar. Saya pikir agak berisi, ternyata double kosong juga. Dengar. Tadi kau katakan kau mau menjawab. Ternyata setelah kamu dikasih waktu, kamu cuma curhat. Dah, diam. Yang lain. Bang Soma. Nah, ini lagi yang kenapa kosong Nabi ini, Isa diangkat aula dengan cara tipu-tipu? Kenapa larinya ke situ? Jawab dulu. Kenapa larinya ke situ? Takut kenapa aula siapa yang angkat Nabi? Kenapa larinya ke situ? Justru ini saya sedang membahas Al-Quran. Al-Quran saya mengatakan wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang Kristen sembah itu tidak lain hanyalah setan yang durhaka. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan memberikan janji-janji kepada mereka dan setan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Justru saya lagi bahas Al-Quran. Sadar ngomong diri sendiri. Ini sedang membahas tentang kalian. Al-Quran mengatakan kalian menyembah setan. Ternyata memang betul kalian itu menyembah setan. Dalilnya 1 Korintus 12 nomor 3. Tidak ada seorang pun yang mampu berkata Yesus terkutuk karena roh Tuhan. Berarti yang membimbing kamu mengatakan Yesus terkutuk itu adalah roh setan.
Bang Suma, saya jawab. Ini yang kelima kalinya ya buat kau. Saya jawab, saya jawab. Begitu dikasih waktu kau diam dulu, jangan bacot. Iya, sebentar Bang Kris, sebelum dijawab aku sapa dulu ya. Tolong diam. Bang Kris, terutama Bang Suma, tolong diam. Bang Kris, sebentar. Bang Koko Muslim atau Kristen, Bang? Saya Kristen. Oh, Bang Koko Kristen ya. Oke. Bolehkah saya bertanya bentar aja? Gantian Bang. Etikanya dipakai ketika naik ke atas komal. Etikanya dipakai Bang. Ada enggak mentalmu berdebat? Anda ke neraka saja kalau etikanya enggak dipakai. Udah ke neraka. Bulan depan September saya tunggu kalian. Jangan buka masker. Saya ketemu langsung dengan kalian. Ya, saya mau lihat rajanya setan yang mau berdebat dengan saya, silakan. Saya tunggu ya. Tadinya bulan ini, tapi kalian mundur, lari terbirit-birit sampai Golgota. Diundur lagi bulan 9. Kalau kalian mundur lagi nanti, berarti kalian memang ini pengecup. Cuman kudus aja kalian terus. LP kan kamu segera Juma. Kau tunggu tagih-tagihanmu. Ya. Lawat. Oke. Juma. Itu panggungmu Juma. Silakan. Sekarang saya mau rekaman. Silakan. Kita bawa Bible. Kita bawa Bible ke pengadilan. Kita urai di sana. Sekarang ini kita berdiskusi siapa Tuhan yang benar. Kenapa larinya ke situ? Al-Quran mengatakan kalian menyembah setan. Kita buka tema baru. Kita buka tema baru. Nggak ada, jangan siapa menangis. Tuhan yang benar? Jangan menangis. Gurunda izin sebentar ya. Ini ilmu Bang Kris ini di depan kipas angin kah? Kok suaranya gemuruh? Di sini di depan kipas anginnya dimatiin dulu kipas anginnya. Di sini anginnya kencang sekali. Dia lagi panas. Orang kepanasan. Enggak, maksudnya justru di sini anginnya kencang, Mas Bro. Iya, suruh gini. Suruh diem dulu anginnya, minta tolong sama Roh Kudus. Susah kali gitu aja kok. Lanjut Bang Juma, Gurunda. Oke, Juma. Kita ganti tema baru ya. Kita diskusi Tuhan yang benar itu yang mana. Ini sudah ketahuan Tuhanmu itu yang membisikkan kamu mengatakan Yesus itu terkutuk. Itu Tuhanmu. Siapa saya itu? Ini saya belum berbicara tentang siapa Tuhanku. Kita masih bicara dalam yang mengajarkan kamu, yang membimbing kamu mengatakan Yesus terkutuk, itulah Tuhanmu. Itu siapa? Bro, sekarang ini kita keluar dari jalur agama dulu. Mari kita bahas dulu. Anggap saja Anda dan saya ini Lucifer yang ada dalam dirimu itu tidak mempan. Ini belum kenal Tuhan. Tidak mempan sama saya. Lucifermu itu nggak mempan. Lucifermu mengajak main-main itu nggak mempan. Belum kenal Tuhan yang benar. Anggap aja kita belum kenal Tuhan yang benar. Mari kita mendiskusikan Tuhan yang benar itu yang mana. Nenekmu kiper, kau aja. Anggap aja belum ada Kristen, belum ada Islam. Belum ada agama apapun. Jadi mari kita merujuk. Kita merujuk kepada Allah yang benar itu yang mana? Al-Quran saya mengatakan itu. Syaitan. Yang kau sembah itu syaitan. Untuk membuktikan itu, kita lihat roh apa yang membimbing kamu mengatakan Yesus terkutuk. Roh apa? Itu Tuhanmu. Terima tantangan saya untuk kita membahas, mendiskusikan, berdebat. Yang membimbing kamu mengatakan Yesus yang suci itu mati terkutuk di atas tiang salib. Itu Tuhanmu yang membimbing kamu. Itu Tuhanmu. Masa kau pura-pura nggak kenal Tuhanmu? Ya, akulah Yesus. Saya bilang, jangan kita menyinggung agama masing-masing. Gilang, gemilang. Itu Tuhanmu tuh. Kok pura-pura nggak tahu? Saya bilang kita berdiskusi tanpa melibatkan agama, baik Islam dan Kristen. Oh, kamu ke jadi kita anggap aja kita berdua ini tidak kenal Tuhan sama sekali. Jadi kita mau cari Tuhan yang benar. Jangan di sini. Ngajak diskusi sepak bola. Anda nggak berani terima tantangan saya. Padahal kamu berkuar-kuar mau nantang pendeta se-Indonesia. Tetapi dengan saya aja Anda nggak berani terima tantangan saya untuk kita berdiskusi Tuhan mana yang benar.
Betapa siksanya jiwamu. Bang Suma, kalau mau berdebat yang bagus, bukan selalu nyerocos. Bang Suma. Kalau saya bertanya, jawab. Kalau mau yang bagus, saya ulang. Yang lain diam. Biarkan ibu ini yang menjawab. Makanya kalau Paulus berkata dalam 1 Korintus 12 nomor coba. Makanya kalau mulut bawahnya ikut ngomong. Bagaimana? Dia mengatakan diskusi yang baik. Begitu saya bicara, mulut bawahnya ikut ngomong. Mana ibu ini? Al-Quran mengatakan orang Kristen itu menyembah setan. Wa iyad'una illa syaitanam marida. Paham? Untuk membantai itu pakai ilmu. Salah Al-Quranmu. Kami itu menyembah Tuhan yang benar. Sebagai Islam malu dengan kau, Juma. 1 Korintus 12 nomor 3 Paulus berkata tidak ada seorang pun yang dibimbing oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus di atas tiang salib. Pertanyaan saya, kalau begitu roh apa yang membimbing kalian mengatakan Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa kalian di salib? Jawab. Diam, kamu diam. Kamu sudah dari tadi nyerocos tidak ada ilmu. Ini ibu ini yang tadi. Diam supaya kita dikatakan ini debat kusir. Ini yang ibu, semua diam. Silakan Bu, jawab. 1, 2, 3. Saya diam. 3 jam Bu ya. Ku kasih waktu. Silakan. Ngomong selama 3 jam. Buktikan roh yang membimbing kalian itu adalah bukan roh setan dengan mengatakan Yesus terkutuk di tiang salib untuk dosa kalian. Silakan. 1, 2, 3. Yang lain diam semua. 3 jam. Dinda Ardiansa, masak nasi dulu dek, sambil menunggu jawaban itu. Juma. Saya juga mau mencuci dulu. Banyak cucian ini. Siap Guru, udah siap. Mute. Bukan waktumu. Jangan sampai kita dikatai lagi sama ibu itu. Ibu, 3 jam waktu Anda. Robek mulut Anda sekarang. Waktunya. 1, 2, 3. Kami tidak pernah mengatakan Berasa perempuan ente ya? Hei, Perdede, kau berasa perempuan? Hah? Yang saya minta ibu yang tadi menjelaskan supaya tidak menjadi kusir. Kita kasih waktu dia 3 jam untuk membuktikan bahwa yang membimbing Kristen berkata Yesus digantung di tiang salib dengan cara terkutuk untuk dosa-dosa Kristen itu adalah Roh Elohim. Kita buktikan. 1, 2, 3. Saya mau cangkul dulu, mau tanam ini. 3 jam lo ya, silakan. Dibuka mute-nya Bu, udah saya bantuin buka Bu. Bu positif. Mute-nya dibuka Bu. Nih aku bantuin buka ya. Ayo Bu, tadi protes, dikasih waktu nggak mau. Gini, masalah terkutuk kan, mereka yang paham hukum Taurat memandang kepada Yesus yang tergantung itu sebagai orang yang terkutuk, ya kan? Yang memahami hukum Taurat memandang itu terkutuk. Ya, Yesus kan tidak ada salah kan? Nah, jadi yang kalau zaman dulu yang tergantung di atas kayu salib itu dikatakan terkutuk. Tetapi Yesus kan tidak ada kesalahan. Jadi di sini salah atau tidak ya, mereka yang digantung di situ dikatakan terkutuk. Salah atau tidak dikatakan terkutuk. Tapi apabila kita beriman ya, sebagai orang Kristen yang beriman atau digerakkan oleh kuasa kudus atau kuasa Allah, kita tidak akan mengatakan Yesus terkutuk. Kita tidak akan mengatakan Yesus terkutuk. Kenapa? Yesus tidak bersalah. Kan begitu. Dan tak satu pun yang mengatakan Yesus itu Tuhan kecuali kita beriman begitu. Jadi kita tidak, sebagai orang Kristen kita tidak mengatakan Yesus itu terkutuk, tapi orang yang tidak punya kuasa kudus itu yang mengatakan Yesus terkutuk. Jadi waktu pada saat zaman dulu kalau ada orang yang digantung di situ, salah atau tidak salah dikatakan terkutuk. Tetapi sebagai orang beriman yang dikasih kuasa kudus oleh Allah, kita sebagai orang beriman, Yesus tidak terkutuk karena dia tidak punya dosa, begitu Pak. Dan apa maksud tujuannya Yesus
mau rela mau mengorbankan diri, itu Bapak tidak tahu, makanya Bapak salah satu Bapak pendeta di sini bisa menjelaskan kenapa Yesus bisa harus menjalankan semua itu. Begitu Pak. Jadi kita jangan tekankan bahwa kamu Lucifer apa begini. Tidak boleh. Karena kan tidak seperti itu apa yang Suma sampaikan kepada kita, kan begitu. Jadi jangan maksudnya mau berdebat di sini hanya untuk bukan berdebat tapi untuk mengucilkan orang-orang Kristen, begitu. Jadi kita harus berdebat sehat Pak, bukan oh kamu begini, memangnya kamu Allah mau menghakimi orang. Kita tidak berhak menghakimi. Kita sebagai orang Kristen, walaupun agama lain salah, kita tidak mau bilang kamu salah, karena apa? Yang berhak menghakimi itu Allah, bukan kita yang berhak menghakimi. Kita hanya memberitahu ini. Adapun Allah luar binasa. Adapun Suma mau itu waktunya. Ya, itu saya bisa katakan Pak, walaupun kalau orang pikirannya sudah negatif terhadap kita, walaupun kita berkata benar, pasti salah, itu saja. Sudah Pak, demikian. Jelas, udah 3 jam, belum menyesatkan. Yang saya tanya, roh apa yang merasuki Kristen sampai Kristen kemudian mengatakan dosa-dosanya Kristen itu ditebus oleh oknum yang bernama Yesus dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Ibu mengatakan, kami tidak mengatakan dia terkutuk. Faktanya, ratusan dalil di dalam perjanjian baru mengatakan bahwasanya dengan darahnya, dengan dagingnya, kita Kristen memperoleh tebusan dan pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Bapa. Berjuta orang Kristen memahami Yesus tergantung dengan cara terkutuk di atas tiang salib karena dosa-dosa dunia. Hanya orang munafik yang tidak mau mengakui itu. Yesus ini dibunuh karena dosa dunia dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Orang munafik yang menyangkal itu dari Kristen. Sekarang roh apa yang merasuki? Roh apa yang merasuki Anda semua sampai Anda melimpahkan dosa-dosa Anda kepada satu orang Yesus sehingga dia menjadi kutuk di atas tiang pohon? Roh apa yang merasuki Anda? Siapa yang merasuki Anda? Paulus mengatakan tidak ada satupun orang yang karena oleh roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Tapi orang Kristen dibangun imannya dengan memahami Yesus itu mati di atas tiang salib untuk dosa kalian. Betul? Kamu terbalik-balik Juma. Tadi kan Paulus mengatakan tidak ada yang berani orang Kristen mengatakan Yesus terkutuk. Tadi Juma bilang kayak gitu. Di situ tidak disebut Kristen. 1 Korintus 12 nomor 3. Oleh karena itu aku mau meyakinkan kamu, aku Paulus mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang karena roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Tak ada. Ya. Betul? Yang terkutuk itu manusia Juma. Terkutuk di zaman Adam. Munafik lu, munafik. Lu munafik. Yang mati di atas tiang salib siapa? Tuhan kami. Siapa namanya? Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan cara apa? Itulah kami cuma enaknya punya Tuhan. Tuhan yang berbuat itu bagus. Itu kau sudah akui. Aku sudah akui. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kamu sudah akui. Itulah enaknya kami punya Tuhan. Tuhan kami rela terkutuk demi kami, kan? Betul.
Dia mengambil kutuk itu. Sekarang muncul pertanyaan. Saya terima, tapi Tuhan. Sekarang muncul pertanyaan. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda beriman seperti itu? Kalau roh Allah kan tidak mungkin. Karena tadi sudah diputuskan oleh Paulus 1 Korintus 11 nomor 3. Tak ada, karena roh Elohim orang mampu mengatakan Yesus terkutuk. Ternyata Anda, itulah hebatnya, itulah enaknya Tuhan kami. Sekarang pertanyaannya, belajar kemana-mana. Silakan dengan imanmu, silakan. Tapi tolong jawab, roh apa yang membimbing kamu? Kamu pikir dengan ilmumu mau belajar sana sini kamu mendapatkan keselamatan itu dak, Juma? Lah kok jadi curhat? Kami yang mengerti kamu tak akan selamat. Curhat. Begitu dia. Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki kamu, yang membimbing kamu sehingga mengantarkan kamu mengatakan dosa kutuk ditanggung oleh Yesus dengan menjadi kutuk di atas tiang salib? Roh apa? Kamu tidak kenal roh. Percuma dibilang sama roh kamu. Kami tidak mengenal roh katanya. Padahal Tuhanmu itu roh. Lucu ente itu. Wahyu 5 nomor 6. Bertanduk 7 bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang turun ke bumi. Pura-pura lagi kau kan? Kamu bertanya roh. Kamu kenal roh apa? Ini Paulus mengatakan. Tidak ada orang yang mampu berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah. Iya. Tidak ada. Iya. Sekarang kau mengimani segala kutuk dari dunia Adam sampai dunia kalian itu ditebus Yesus dengan jalan terkutuk, dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib. Pertanyaan saya, roh apa yang membimbingmu mengatakan itu? Jawab. Kalau dibilang menjadi kutuk kan Darena ini menjadi terkutuk kau bilang tadi. Apa bedanya? Bedakanlah bahasa itu dikit-dikit cuma. Ya. Gurunda kamu bahasa nggak bisa. Jadi membahas kayak gitu. Tadi kan saya sudah jelaskan sama Bang Suma tadi kan, salah atau tidak pada hukum Taurat itu kan berlaku hukum Taurat. Jadi salah atau tidak salahnya orang yang kalau tergantung di tiang itu dikatakan sesat. Salah atau tidak salah, tapi kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Yesus, kita tidak akan berkata seperti itu, kan begitu. Walaupun itu munafik namanya, Bu. Itu namanya munafik. Tidak salah, tidak bersalah. Itu namanya munafik. Jadi menurut Ibu, Yesus ini menebus apa di atas tiang salib? Itu saya harus jelaskan. Banyak kan orang yang salah kaprah bahwa Yesus datang untuk menebus dosa kita. Ya, dosa kita ini ditanggung masing-masing. Apa yang Yesus tebus? Berarti Anda membantah dalil. Tunggu. Apa yang Yesus tanggung? Nah, itu Bapak harus tahu. Dosa yang Adam hilangkan. Yang itu yang Yesus tebus. Karena Adam kan manusia sempurna. Tunggu dulu. Adam adalah manusia sempurna yang Allah ciptakan. Jadi satu-satunya yang harus menebus yaitu manusia sempurna juga, yaitu Yesus. Yesus kan sempurna. Jadi yang harus tebus yang sempurna juga. Tidak ada yang bisa menebus selain Yesus. Yang itu dia akan tebus. Jadi kalau Yesus tidak turun ke dunia, tidak ada kebangkitan, Pak Suma tidak ada kebangkitan. Nah itulah yang Adam bilangkan kan, Adam dilarang kan makan buah itu. Jadi seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah, seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah itu, ada isinya percuma. Dia akan hidup selama-lamanya. Dia akan hidup selamanya. Doktrin kalau membantah dalil. Nah itu yang Yesus akan tebus. Masih mending Anda mengatakan nyerocos, saya berdalil. Anda mengatakan Yesus tidak menebus dosa. Galatia 3:13, Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang yang digantung pada kayu salib ini siapa? Yesus atau bom-bom? Zuma, aku jawab Zuma, tapi sebelum aku jawab, aku tanya berapa kilometer tinggimu? Berapa gram? Kilometer tinggiku itu sekarang berubah menjadi 75 ons.
Nah itu makanya Anda betul. Ketika Anda bertanya, heran. Maria melahirkan manusia, kamu nggak heran. Melahirkan Tuhan, kamu nggak heran. Tentara Romawi membunuh Tuhan, kamu nggak heran. Hah? Gak heran kau? Tuhanmu kelaparan, dah heran. Lucu ente itu, lucu. Orang bercanda jadi masalah. Bercanda. Tapi hal yang mendasar dalam imanmu kamu gak heran. Maria melahirkan Tuhan. Anda bukan bercanda, Anda memang botol. Oh ya udah nggak apa-apa. Mari aku jawab. Bagi aku masa aku jawab. Ah silakan. Itu kutuk, Anda tahu apa itu kutuk di dalam kekristenan? Di dalam Islam tidak ada kutuk. Tetapi faktanya Anda terkutuk. Ajaran Anda tidak mengajarkan kutuk. Tadi sudah dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya, roh apa yang membimbing kamu sampai kamu mengatakan Yesus terkutuk? Coba dengar ya. Jawab aja Lucifer. Kenapa sih malu-malu? Orang tua di situ. Ini Rasul Paulus sedang menjelaskan bahwa ketika orang menyampaikan sesuatu maka harus ada dengan karunia roh, paham nggak? Maka ketika tidak ada seorang pun yang mampu berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah. Kalian semua memahami Yesus terkutuk di atas tiang salib. Itu yang membimbing kalian roh apa? Ini Roh Kudus. Paham nggak? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Berarti bertentangan dengan perkataan Paulus. Di situ menyatakan bahwa harus dengan karunia Tuhan, karunia roh yang diberikan oleh Tuhan, baru kita boleh menyatakan bahwa kita sudah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan dengan Yesus kita bukan itu masalahnya, bukan itu. Baca konteksnya sepenuhnya, botol. Masalahnya bukan itu. 1 Korintus 12 nomor 3. Tak ada satupun manusia mampu berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah. Kalau Bang Juma saya bisa jawab. Yang lain diam, silakan. Yang mengatakan di dalam firman bahwa Yesus terkutuk bagi mereka yang tidak percaya, namun mereka yang percaya itu adalah keselamatan. Dan satu kebenaran di kejadian manusia pertama diciptakan, Allah membentuk dia dari tanah dan menghembuskan nafas kehidupan, yaitu roh Allah. Jadi Roh Kudus yang mengatakan bahwa yang di atas tiang salib itu terkutuklah orang yang mati di tiang salib bagi mereka yang tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya adalah Roh Kudus yang menuntun untuk mendapatkan keselamatan. Nggak nyambung, Bang, nggak nyambung. Paulus berkata 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada seorang pun yang mampu berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah. Jadi kalau berdasarkan roh Allah, orang itu mampu berkata Yesus terkutuk, itu tidak mungkin. Sementara kalian semuanya mengatakan Yesus itu terkutuk di atas tiang salib, menebus dosa kalian. Makanya dari situ pertanyaannya, roh apa yang membimbing Anda kalian mengatakan itu? Karena kalau roh Allah nggak mungkin. Ya, berarti roh apa? Saya jawab ya, makanya di situ dikatakan kalau kita beriman, kita ya kan tidak semuanya pada zaman itu kan beriman, tidak semuanya dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus bahwa dia digantung tidak ada dosa kan begitu. Jadi dia bukan terkutuk, tapi orang yang mengatakan terkutuk itu berarti tidak beriman begitu, Pak. Jadi saya mau jelaskan di sini mengapa kita membutuhkan tebusan. Nah, saya jelaskan di sini, tebusan adalah harga yang harus dibayarkan untuk menebus orang dari ancaman kematian. Jadi yang dia tebus kematian kan Adam kalau dia tidak makan itu buah tidak akan mati, tapi dia makan buah itu akan jadi mati. Jadi Yesus dia akan tebus itu kematian, dan itu ada di Keluaran 21 ayat 29-30. Bapak bisa baca itu. Nah, sewaktu menciptakan manusia,
Allah tidak pernah menginginkan mereka menjadi tua dan mati. Nah itu, apa buktinya? Allah mengatakan kepada manusia pertama Adam bahwa jika ia melakukan apa yang disebut dosa oleh Alkitab, ia akan mati. Jadi kalau Adam memakan buah itu, dia akan mati, kan begitu. Jadi seandainya Adam tidak berbuat dosa atau makan buah itu, ia tidak akan pernah mati. Itu ada di Kejadian 2 ayat 16, 17, Kejadian 5 ayat 5. Nah, itu kematian masuk ke dalam dunia umat manusia melalui Adam. Kita ini semua umatnya meninggal karena dosa Adam. Nah, jadi kepada keturunannya belum cukup ke Yesus, ke Adam lagi difitnah. Ini yang Yesus mau tebus itu kan dosa Adam, maka saya jelaskan. Jadi kenapa keturunannya Adam Yesus belum selesai dosa, Adam lagi yang difitnah. Kan saya mau jelaskan Pak, apa yang sebenarnya Yesus mau tebus itu yang kematian. Pertanyaannya bukan ke situ loh Bu, itu saya sudah hafal, itu konsep itu saya sudah hafal. Tapi Pak, yang saya tanya, roh apa yang merasuki kalian sampai kalian mampu dengan setega itu mengatakan Yesus mati terkutuk untuk dosa kalian? Itu roh apa? Makanya Pak, yang saya kasih tahu tadi, tidak semua zaman dulu kan ya beriman. Jadi ini diperuntukkan oleh orang yang beriman kepada Yesus. Roh apa yang merasuki kalian dengan teganya memfitnah Yesus mati terkutuk? Roh apa? Kalau orang Kristen Pak, orang Kristen sejati tidak akan pernah mengatakan seperti itu kalau dia beriman. Ini yang Anda jelaskan ini Anda jelaskan ini justru nanti endingnya Yesus harus menebus kalian di atas tiang salib, betul? Iya. Berarti jadi terkutuk. Maksud begini Pak, yang dia tebus itu dosa. Yang Yesus tebus itu dosa yang Adam perbuat. Dengan cara terkutuk. Susah Bapak, susah dijelaskan. Susah karena Anda membantah dalil. Saya bacakan. Yesus telah menebus Kristen aja dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa itu orang yang tergantung di kayu salib? Bom-bom. Begini Pak, ya Yesus. Tapi kan saya Yesus. Makanya muncul pertanyaan, roh apa yang membimbing kalian mengamini ada yang digantung di atas salib secara terkutuk? Roh apa yang membimbing kalian percaya itu? Ya makanya saya jelaskan, kalau orang yang beriman kepada Yesus tidak akan mengatakan seperti itu. Lalu faktanya Yesus menjadi korban di atas tiang salib. Ya memang Pak, makanya saya jelaskan. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dosa apa yang Yesus tebus? Bukan dosa kita pribadi, dosa yang Adam hilangkan yaitu kematian. Jadi kalau Yesus tidak datang, mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini Pak, ini ada dalilnya. Roma 15. Siapa yang dapat membayar tebusan untuk membebaskan kita dari kematian? Itu tertulis di mana? Nah, tunggu, saya kasih artinya. Sewaktu kita mati, kita tertulis di mana? Nah, baca di Mazmur 47, 49, Mazmur 49 ayat 7 sampai 9. Itu yang Yesus tebus Pak, bukan dosa kita pribadi masing-masing, bukan. Oke, saya baca Bu ya, saya baca. Kematian yang tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Elohim ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk terusnya dan ia tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dungunya pun binasa bersama-sama dengan meninggalkan harta benda mereka orang lain. Kubur mereka adalah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka, tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan disamakan dengan hewan yang binasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataan sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia, orang mati digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi
Tuhan akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya manusianya, kesemuanya itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turut mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik kepada diri sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang itu terus-menerus. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang... Apa ini, Bu? Apa ini? Apa? Makanya Pak, makanya apa itu ini, harus Bu? baca dengan pelan-pelan, jangan lancar. Jadi apa begini. ini? Jadi maksudnya di situ, Pak. Ada hubung-hubungkan, memalukan. Jadi maksudnya begini, Pak, itu. Apa? Kan, makanya jangan lancar ngomongnya, bacanya harus. Iya, apa di sini mana di sini dosa ditebus oleh orang Yesus mana? Tadi sudah dibaca, makanya Pak jangan itu pelan-pelan. Iya, di mana di sini Yesus ini? Jangan panas. Di mana? Jangan kejang-kejang gitu. Bukan kejang-kejang, saya hanya merasa Anda itu cari-cari dalil. Tidak, untuk Pak, menutupi bahwa dosa Adam, mana dosa Adam di sini, mana dosa Adam di sini, mana? Dosa Adam ya itu kan Allah kan ingin Adam dan Hawa untuk hidup selama-lamanya, hidup abadi. Tapi dia tidak taat kepada Allah. Di mana dalilnya? Dia makan buah itu kan, jangan di makan mana buah dalilnya? Tuhan mau agar Adam hidup abadi, mana? Jangan makan, ya itu dah, jangan makan buah itu. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati, begitu. Yang Yesus tebus itu. Yang saya minta dalilnya mana? Mana dalilnya bahwa Adam itu akan hidup abadi? Mana? Tunggu ya. Mau laki mau perempuan sama aja. Oh tidak, begini Pak. Intinya begini. Kalau Yesus percaya saja. Begini, enggak, jangan. Kalau Yesus tidak turun ke bumi untuk menebus dosa Adam, dosa kematian yang Adam buat. Di mana Adam mewariskan dosa? Kalau cuma bicara nipu-nipu kayak gitu, di mana Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya? Ya Tuhan, tadi saya sudah baca tadi. Bapak tidak, berarti Bapak tidak Mana, di mana? Anda baca di mana ada mewariskan dosa itu, di mana dalilnya? Tunggu ya. Di Kejadian 2 ayat 16. Silakan. Di Kejadian 17 ayat 5. Satu aja Bu. Kejadian 2 16. Iya. Aku yakin. Saya tidak akan pernah mati. Yakin. Ya. Di Kejadian 2 ayat 16 17. Baik. Kita baca ya. Di Kejadian 2 ayat 16. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Mana mewariskan dosa mana? Terus baca di mulai. Kejadian 2 ayat 5. Mundur. Tunggu enggak. Kejadian 17 ayat 5. Kejadian 17 ayat 5 ya, ayat 55 apa 5 ini dia baca itu aja ayat. Tidak 5. Ada 55. Masuk. 5. Baca, masuk. Apa? Baca aja, Pak. Bapak yang baca tentang supaya istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Lompat kemana lagi? Ayo, saya bantu, saya ikuti permainannya. Ayo, biar semua manusia jadi gila karena ibu. Kejadian 5 ayat 5. Kejadian 5 ayat 5. Tadi kan loncat lagi mundur. Kejadian 5 nomor 5 lagi. Habis itu terbang lagi kemana-mana. Umur Adam. Itu ya? Ya, betul ya? Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Ya, betul. Mana dosa diwariskan mana? Nah, seandainya Adam tidak memakan buah itu tidak akan mati. Kan begitu. Mati Mija. Mana ada dalil kayak begitu? Ya, kan itu fitnah terhadap Nabi Adam, mewariskan dosa. Kejadian 5 nomor 3 Anda baca. Tuhan memberkati Adam, istrinya dan anak-anaknya.
Mana kutuk kalau sudah diberkati kayak gitu? Maksudnya umurnya kan dia kan mati kan. Makan buah itu tidak akan mati, Pak. Mati. Nah sekarang Yesus mau datang menebus dosa itu. Kristen masih mati atau hidup kekal? Ya, makanya salah paham lagi ini. Salah paham lagi. Katanya karena dosa waris terjadi kematian. Yesus datang menebus itu berarti sudah hapus. Kalau sudah dihapus berarti tak ada lagi kematian. Begitu. Ya, tapi bukan di dunia kita mau apa begini, Pak. Mama dengan baik-baik. Pahanya yang gatal, pantatnya orang yang digaruk. Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, hidup kita begini-begini saja. Melahirkan, justru karena konsep Yesus datang ke dunia, larinya orang menjadi pengikut setan semua. Buktinya kalian memfitnah Yesus mati terkutuk itu karena roh apa? Itu loh. Soalannya di situ loh. Lari kemana-mana, Yang saya tanya, roh apa yang merasuki Karisteng sampai mereka mengatakan anak Maria itu terkutuk? Makanya Pak, kalau menjelaskan segala sesuatu lembut-lembut sedikit, jangan terlalu. Tak ada gunanya lembut kalau menyesatkan. Cak bom, lembut kayak setan lembut. Hai Adam, makanlah, sebab kalau kau makan kau akan hidup kekal. Itu iblis. Benar itu benar, hak itu hak. Sesat-sesat aja. Jangan berlembut-lembut supaya orang bisa Anda sesatkan. Gak ada. Mau yang perempuan, mau yang laki-laki, semuanya tak ada yang bisa menjawab. Jangan nyerotos dulu, Pak. Kalau roh apa yang membimbing kalian mengatakan Yesus terkutuk di atas tiang salib? Jawab. Pak, semua boleh diam dulu. Kalau Yesus gak ada diam. Anda dikasih waktu hanya menipu. Dosa kematian. Tidak ada. Yang saya tanya, roh apa? Kalau roh Elohim tidak mungkin. Paulus mengatakan tidak ada orang berkata Yesus terkutuk karena roh Elohim. Berarti roh apa yang ada dalam diri Anda sampai Anda mengatakan Yesus terkutuk? Jawab. Lu yang terkutuk karena situ yang terkutuk karena situ tidak beriman. Kalau kita tidak terkutuk karena kita beriman. Muncul Lucifer dalam hatinya. Aslinya kelihatan. Aslinya keluar. Pertanyaan sederhana. Berdasarkan 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada orang yang bisa berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah. Berarti roh apa yang membimbing kalian mutar-mutar lidah kalian sampai ke Adam lah, sampai ke Kejadian lah, untuk supaya Anda mengatakan Yesus terkutuk. Roh apa itu yang membimbing kalian? Roh apa? Bang Juma, saya jawab Bang Juma. Ya, kamu lagi. Tadi sudah. Ibu gugur. Dah, turunkan ibu ini gugur. Cari yang lain. Bagi yang mengatakan bahwa Yesus cuma mau nipu-nipu. Turun, ibu turun. Anda cari kutu aja. Ayo, siapa lagi? Oke, saya jawab sederhana Bang Juma. Ya, silakan Bang. Yang mengatakan bahwa Yesus terkutuk di kayu salib, bagi mereka yang tidak percaya, bagi mereka yang dikuasai oleh roh jahat. Tetapi bagi mereka yang percaya, mereka akan dapat keselamatan karena Tuhan Yesus. Percaya apa? Percaya apa? Percaya Tuhan Yesus. Percaya dia mati di atas tiang salib. Iya, percaya bahwa dia mati. Itulah yang kutanya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda percaya itu? Itu loh yang saya tanya. Kan Paulus sendiri mengatakan, saya ulang ya pelan-pelan ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada. Nah sekarang Anda beriman, Anda percaya Yesus mati di atas tiang salib. Dengan kata lain, Anda percaya dengan perkataan yang tertulis, terkutuklah orang di atas kayu salib. Jangan munafik Anda. Oke, ya, saya tidak munafik Bang Juma. Jangan berhenti di situ. Berarti Anda setuju bahwa Yesus itu disalib dengan cara terkutuk? Tidak. Lalu dia disalib dengan cara apa?
dia disalib. Memang Tuhan Yesus disalib dan di firman itu mengatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Tetapi dia berarti Yesus ini terkutuk atau tidak? Dia tidak terkutuk karena dia bangkit. Kenapa larinya ke situ judulnya? Yesus, dengar. Baca Galatia 3:13 pelan-pelan. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi apa Yesusnya? Terkutuk. Menjadi terkutuk. Anda imani enggak itu? Saya imaninya karena 100% itu manusia dan 100% itulah yang kutanya. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengimani perkataan Yesus terkutuk? Kalau kami umat Islam, tidak mungkin. Yesus itu orang suci, nggak mungkin terkutuk. Sekalian sebaliknya, memang Yesus itu suci, tapi dia terkutuk karena dosa kita. Nenek Lukiper, pertanyaan saya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda percaya Yesus itu terkutuk? Jawab. Tidak ada roh jahat yang merasuki. Itu semua adalah roh kebenaran. Berarti Paulus ini bohong dong. Karena Paulus sendiri mengatakan tidak ada. Pelan-pelan kuulang lagi. Karena itu Paulus meyakinkan kamu. Gonoriso, aku meyakinkan, memberitahukan kamu, mendoktrin kamu, mendogma kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Theos dapat berkata terkutuklah Yesus. Tak boleh, tak ada. Nah sekarang kamu menjadi Kristen karena kamu percaya dosa-dosamu itu yang adalah kutuk sudah dilimpahkan kepada Yesus. Berarti Yesus ini mati digantung dengan jalan terkutuk. Roh apa yang membimbing kamu? Kalau roh Elohim tidak, kata Paulus. Berarti roh apa? Roh apa? Kan cuma ada dua, roh Elohim, roh setan. Yang mana di antara keduanya? Kalau roh Elohim, tidak mungkin orang itu beriman Yesus itu terkutuk. Seperti umat Islam. Umat Islam tidak beriman Yesus itu terkutuk di tiang salib. Tidak sama sekali. Hanya Kristen. Maka muncul pertanyaan, roh apa yang membimbing Kristen sampai percaya anak Maria digantung di atas tiang salib dengan menebus kutuk? Itu roh apa yang membimbing kalian? Saya bisa jawab Bang Juma. Dari tadi kan mau dikasih. Silakan. Selamat siang Bang Juma. Saya Kristen Bang Juma. Iya, silakan Bang. Ya, boleh saya tanya tentang hal itu juga Bang Juma. Iya, silakan saudara Mimi diam dulu. Ya, oke baik. Nah itu kalau mengenai keimanan kita dalam kekristenan Bang Juma tentang adanya terkutuk yang tergantung di tiang salib itu, dalam pemahaman kita Kristen Bang Juma itu kan dulu kalau kita kaji lebih dari mulai dari Adam dan Hawa, di sana dulu pertama kali mereka diusir dari surga itu karena telah melanggar perintah Allah, ya kan? Jadi mereka diusir dengan cara dikutuk, ular pun dikutuk, Adam pun dikutuk, ya. Jadi mengapa dikatakan juga dalam adat istiadat Yahudi, bukan itu di surat Yesaya mengatakan terkutuklah orang yang tergantung di tiang salib, supaya genaplah tentang mengenai hal itu Bang Juma, bahwasanya dosa kutuk tersebut sudah dihapuskan melalui penyaliban Yesus, ya, dalam tiang salib Bang Juma. Jadi dikutuk, Bang, itu dari sorry Bang. Yang dikutuk di situ pada kejadian itu Adam, iblis, atau apa Bang?
Ya, iblis, Adam pun juga. Mana dalilnya Adam dikutuk? Tunjukkan. Itu bos bisa kita baca itu Kejadian 2 ayatnya mulai dari 15 sampai ke Enggak ada. Saya sudah baca itu, Bang. Enggak ada dalilnya di situ Adam dikutuk. Terkutuklah tanah, terkutuklah ular, hanya 2 yang dikutuk. Siapa yang berarti dikutuk? Kalau Yesus mati terkutuk untuk menebus dosa, berarti siapa yang ditebus di sana? Iya, siapa yang dikutuk aja di situ, Bang Juma? Iblis dan bumi tanah. Dengarkan Bang Juma, ya. Dengan mengatakan kepada Hawa, ya, kamu akan melahirkan dengan merasakan rasa sakit, ya. Itu udah kutukan, itu dikutuk namanya Bang Juma. Itu karena bumi. Contohnya seperti ini Bang Juma. Dalilnya dulu Bang, dalilnya jangan asal nuduh. Iya, baca. Dalilnya. Kejadian 2 ayatnya ke-16, baca. Oke. Kejadian 2:16. Kita baca lagi. Kita ulang lagi. Ya, baca. Oke. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik, yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mana terkutuk Adam itu mana? Ayat yang lain. Mana? Ayo. Ayat yang lain yang kamu bacakan itu Bang Juma. Kejadian 2 kan? Kejadian 2 kan? Kejadian 2 apa kejadian 3? Coba 16. Ya. Itu sudah benar tadi Bang Zuma. Kejadian 2 16. Kejadian 3 16 coba dulu Bang. Ya, mungkin saya salah, coba. Kejadian 3 itu membahas tentang perempuan, bukan tentang Adam. Hawa itu. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Mana kutukannya mana? Enggak Bang. Misalnya, mana kutukannya? Saya mengatakan kepada Bang Juma, kamu akan merasakan rasa sakit. Itu saya mengutuk Bang Juma enggak? Ya itu bersama dengan ular. Waduh. Ditambah Anda lagi baca data selanjutnya. Oke, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripada, maka terkutuklah. Apa yang terkutuk? Di ayat berkeberapa itu Bang Juma? Nomor 17-nya. Terkutuklah siapa? Coba, bentar saya. Jadi ada 2 yang dikutuk. Yang pertama ular, yang kedua tanah. Di data 14-nya berfirmanlah Tuhan, terkutuklah ular itu. Ya Bang Juma, terkutuklah tanah, kamu akan bersusah payah mencari makanan. Berarti yang dikutuk siapa? Dikutuknya Tuhan mengutuk tanah. Supaya Adam berarti dengar. Berarti yang dikutuk tanah dengan, jadi dia hidup dalam dia hidup. Dengar dulu Bang, jangan fitnah Nabi Adam Bang. Nomor 14-nya, hai iblis, hai ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, debu tanah lah yang akan kau makan seumur hidupmu. Iblis, ular yang dikutuk. Yang kedua yang dikutuk adalah tanah, bukan Adam. Kalau Yesusmu mati di atas tiang salib menebus dosa kutuk, maka yang ditebus adalah Banjuma. Iblis. Sekarang saya tanya Banjuma.
Dia membebaskan kutuk itu dari Tidak. Jangan buat kesimpulan dari iblis. Bang Juma. Bagaimana kamu Saya tanya Bang Juma dulu. Sabar. Saya tanya Bang Juma dulu. Udah ya, gagal ya. Justru itu memperkeruh. Ini sudah pernah saya bahas bahwa penyaliban itu untuk menebus dosa iblis. Saya tanya Bang Juma satu saja, satu poin saja. Saya tanya Bang Juma, oke? Bang Juma yang saya hormati, saya tanya satu poin saja. Udah ya. Jadi yang merasuki kalian itu adalah iblis. Tidak. Karena itulah sebabnya harus kalian mengimani kematian untuk nebus dosa iblis. Jadi iblis sekarang sudah tidak terkutuk lagi karena Yesus telah menebusnya di atas tiang salib. Saya tanya Bang Juma dulu. Nabi Adam itu gimana, Nabi Adam itu diciptakan dari tanah atau dari apa? Dari debu tanah. Dan tadi mengatakan kutuk tanah itu Adam tidak? Adam sudah tercipta lebih dulu, baru tanah dikutuk. Bukan dikutuk dulu tanahnya, baru diciptakan Adam. Kok sama saja? Adam dari tanah. Adam diciptakan Adam dari tanah, yang dikutuk tanah. Iya. Apa akibatnya? Dengar. Terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu tanah dan kembali menjadi debu. Iya, karena tanah yang paling suci itu diciptakan Allah itu sudah menjadi noda, sudah menjadi dosa. Makanya terkutuklah tanah itu. Sekarang ketika Yesus menebus kutukan-kutukan itu, apakah manusia masih bekerja, masih bertani? Itu di bumi. Masih. Lalu apa yang ditebus Yesus? Yang ditebus Yesus setelah kematian akan ada kebangkitan kematian. Parah. Ada dua yang dikutuk, iblis dan tanah. Kalau kau mengimani Yesus terkutuk di atas tiang salib karena dosa, maka yang ditebus di situ adalah iblis dan tanah. Hebat kali. Jangan salah artikan, jangan buat kesimpulan sendiri. Sabar Bang Juma. Ini kita sabar, kita kami mengimaninya Juma. Saudara, Yesus ini sebenarnya menebus dosa apa? Kami membaca ayat-ayat Qur'anmu dan menyimpulkan sendiri, kamu terima nggak? Sekarang Yesus menebus dosa apa? Kutanya dulu. Iya, Bang Juma, aku jawab. Kalau saya menyimpulkan ayat Quran, kamu terima. Kamu nggak ngerti Quran, baca aja Kiga. Masa kau mau menyimpulkan? Itu Allah itu maha baik, maha pengasih. Saya tanya, saya ulang lagi ketiga kalinya. Dosa apa yang ditebus Yesus? Yesus menebusi kutuk dosa manusia dan iblis. Kenapa iblis jadinya manusia? Mana dosa kutukan ke Adam? Tidak ada. Yang dikutuk itu tanah dan iblis. Tanah dan iblis karena Adam dari tanah. Berarti dengan demikian Anda sudah mengakui bahwa dosa iblis sudah ditebus. Karena iblis diciptakan dari Tuhan. Cok, ada pasien lain nggak? Naikkan yang lain. Siap, Gurunda. Bang Juma, saudara, jangan gengsi terhadap kebenaran, Bung. Ketika Anda mengatakan Yesus terkutuk, yang mengajarkan Anda itu bukan Tuhan tapi setan. Apa buktinya? Anda mengatakan dosa yang ditebus Yesus adalah dosa kutuk, ternyata yang dikutuk di sana iblis. Berarti Yesus mati menebus dosa iblis. Yang mengimani itu juga kerasukan iblis. Tidak, Bang Juma lagi yang tidak? Satu poin. Tidak, Bang Juma harus gentle. Bang Juma hanya mengatakan Adam iblis. tidak dikutuk, Adam diberkati. Di Al-Quran Adam diberkati. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Adam diberkati, keturunannya diberkati. Yang dikutuk iblis. Dan kalau Anda mengimani Yesus mati terkutuk karena dosa,
maka Yesus sedang menebus dosa iblis. Maka wajar Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu iblis? Siapa yang satu itu? Yudas. Maka yang digantikan oleh Allah untuk menggantikan Yesus adalah Yudas. Berarti yang kau sembah itu adalah iblis. Jangan buat kesimpulan sendiri, Juma. Berdasarkan data. Data di mana, Juma? Kamu yang membuat terkutuk, kesimpulan sendiri. Yang terkutuk di atas tiang salib menurutmu siapa? Tanya dulu. Yang terkutuk di atas tiang salib menurut kamu siapa? Ya, dengarkan. Ya, dengarkan. Dengarkan. Yang terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Anda ingin mengatakan Yesus. Pasti kutanya, roh apa yang merasuki Anda mengatakan itu? Anda nggak bisa. Serba salah kan? Yang terkutuk di atas tiang salib siapa? Yesus atau Yudas? Ada alasannya Yesus yang digantung itu. Sekarang pertanyaannya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesus yang mati terkutuk di tiang salib? Itu di surat Yesaya mengatakan tentang hal itu. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesuslah yang mati terkutuk di atas tiang salib? Roh apa? Roh apa? Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesuslah yang tergantung di tiang salib? Roh apa? Roh Jibril. Roh Jibril. Roh Jibril. Oh, kenal sama Roh Jibril juga. Bang, saya mengajak Anda itu untuk sehat, untuk kembali kepada kemanusiaanmu, fitrah kemanusiaanmu. Jangan diperbodoh oleh iblis. Saya suka diskusi yang sehat, Juma. Jadi makanya kita itu kalau diskusi sehat itu bukan hanya bertutur kata lembut. Diskusi sehat itu maksudnya pakai akal juga, bukan akal-akalan. Makanya saya tertawa. Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang mampu berkata dengan roh Tuhan Yesus itu terkutuk, tak ada. Nah, kalian mengatakan yang mati di atas tiang salib itu Yesus. Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki Anda? Karena kalau roh Tuhan tidak mungkin. Roh Jibril. Udah turunin. Udah nyerah kalau udah kayak itu artinya nyerah. Hostnya harus tahu-tahu. Dia mau lari malu, mending diturunin. Mau lari malu, mending dibantu untuk pergi. Gitu. Selamatkan Anda, selamatkan. Bagus. Turun dulu, host. Turunkanlah dulu. Makasih Bang Zumaya. Ya, kasih Bang. Oke, makasih. Oke, turunlah dulu ini. Silakan. Mau sholat Jumat dia, turunin. Sholat Jumat ini. Ya. Tapi jangan nyolong sandal, Bang, ya. Oke. Ada lagi. Ini tadi nih. Ada lagi. Ini pongkal. Kok turun juga dia? Tadi nanti petantang petenteng di bawah. Maaf ya teman-teman, apa yang saya lakukan ini sekedar untuk jadi peringatan saja. Anda mau merenungkan silakan. Toh ini ada tertulis di kitab yang kalian imani sebagai firman Tuhan. Saya berserah diri kepada Allah. Yang saya sampaikan ini hanya unsur yang ada di dalam kitab saudara. Pijakan saya berbicara adalah kitab suci saya. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang kalian sembah itu adalah setan menurut kitab suci saya. Dan terpapar itu sangat jelas ketika Paulus memberikan sinyal. Tidak ada seorang pun yang karena roh Allah bisa berkata Yesus terkutuk atau terkutuklah Yesus. Tak ada. Sedangkan Kristen dibentuk dan dilahirkan dari penyaliban. Tanpa penyaliban Kristen tak ada. Berbicara mengenai penyaliban, Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa kalian. Ada yang mengatakan dosa Adam,
ada yang mengatakan dosa asal, ada yang mengatakan dosa warisan. Tapi Paulus mengatakan dosa kutukan Taurat. Entah apa-apa ajanya, yang pasti Yesus menanggung kutuk di atas tiang salib. Kalau saya kembali ke materi beberapa tahun yang lalu, Yesus mati menebus dosa iblis. Itu faktanya itu di situ. Oke, karena iblis yang terkutuk pada saat kejadian di Eden. Tapi kalau Anda lagi-lagi lari, lalu mau kemana? Oh, dia menebus kutuk Taurat. Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kalian. Jadi kalau Yesus mati menebus kutuk Taurat, berarti menebus untuk Bani Israel, bukan untuk saudara. Lalu mau kemana sekarang? Mau kemana perginya? Oh, kita ke ini aja bang, kemana? Ke Yohanes 1 nomor 2, gitu. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 1, 2 nomor 1 gitu. Anak-anakku yang terkasih, itu. Hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Maksudnya ini, maunya larinya ke sini. Oh enggak Bang Suma, Yesus itu mati bukan tebus dosa. Yesus itu mati bukan untuk nebus kutuk, dosa waris atau dosa asal. Yesus itu mati supaya kalau ada orang Kristen berdosa, mereka nggak khawatir sebab ada Yesus sebagai pendamai. Itu maksudnya. Hai anak-anakku yang kukasihi, janganlah engkau berbuat dosa. Tapi kalau kau berbuat dosa, tak apa-apa. Toh ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Itu maksudnya. Sudahlah saudara-saudaraku ya, pakailah logika sehatnya. Masa akan ada orang mati terkutuk untuk dosa-dosa waris lah, dosa setan lah, dosa kutuk lah, entah kemana-mananya perginya kalian ini. Ayolah kawan, ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat membuat makar untuk membunuh nabinya yang datang di tengah-tengah mereka. Allah membalas tipuan itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah membalas dan Allah mengatakan, aku adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Oke? Nah, ketika orang-orang Yahudi membuat tipu daya, membuat makar, Allah balas itu. Salah satu pembalasannya terbukti dengan tangannya sendiri terurai kemudian 1 Korintus 12 nomor 3. Tak ada orang yang bisa berkata Yesus terkutuk dengan roh Allah, nggak ada. Dengan sendirinya Allah secara nyata membalas makar itu. Artinya bagi orang-orang yang mampu untuk keluar dari lingkaran itu, ayo segera keluar. Sadarkan diri Anda. Sadarkan. Jangan kemana-mana. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan penebusan dosa kepada Elohim, ajarlah mereka untuk mempersembahkannya dengan mempersembahkan hewan ternak, yaitu domba, kambing, sapi, lembu. Itu Imamat 1-2. Kenapa kemudian muncul di dalam Yohanes 1 nomor 29, inilah anak domba. Kenapa Yesus dikatakan anak domba di sana? Karena nanti akan dijadikan sebagai penebus dosa. Karena Tuhannya orang Yahudi tidak mau diserahkan kepadanya darah manusia, nggak mau. Supaya ditutupi ajaran paganisme atau penyembahan kepada Molok, Yesus itu dikatakan anak domba. Supaya tidak dikatakan menyerahkan kepada dewa Molok. Karena hanya dewa Molok yang membutuhkan persembahan darah anak manusia. Kalau Tuhan minta darah domba. Supaya Yesus ini dikatakan demikian, domba, maka Yesus disebut anak domba. La haula wala quwata illa billah. Cobalah renungkan itu, pikirkanlah itu saudara.